Di halaman depan ada home. Kemudian nanti ketika kita lihat pada menu pojok kanan bawah ada data. Data di sini nanti akan berisi kelas, yaitu kelas KPI 1, kelas KPI 2, KPI 3, dan MD 1. Nah, ini tampilannya. Jadi nanti kalian tinggal mengklik sesuai dengan kelas kalian. Misal ini KPI 1 ya. Ketika kalian klik KPI 1, nama-nama untuk yang berada di kelas KPI 1 akan muncul semua. Di situ sudah ada kelompok-kelompoknya semua. Contoh, ini KPI 1 kelompok 1 ada Arlia Sari Purnanda. Maaf ada masalah gangguan sedikit. Lanjut lagi, saya share pada aplikasi. Di sini ada kelas-kelas ya. Contohnya KPI 1. Di KPI 1 nanti sudah ada pembagian kelompok-kelompoknya. Contoh Arlia Sari Purnanda. Ini pembagian kelompoknya sama seperti semester sebelumnya untuk yang KPI 1, KPI 2, dan KPI 3. Kemudian di situ nanti sudah ada temanya, apa saja yang harus dibahas. Kemudian tanggal presentasi juga sudah ada, nomor absen, NIM. Kemudian di paling bawah nanti juga ada tombol WhatsApp. Jadi kalian bisa menghubungi teman kalian dengan mengklik tombol ini. Otomatis akan bisa berhubungan atau langsung nyambung ke WhatsApp teman kalian. Kemudian Siti Nur Aisyah, Ova, Okta, dan Febrilia. Nah, ini kelompok 1. Di sini sudah saya cantumkan kapan tanggal presentasinya, kemudian kapan pengumpulan makalahnya. Untuk kelompok 1, contoh Arlia ada di sini aktif anaknya. Ikut Zoom nggak Arlia? Belum masuk? Siti Nur Aisyah, apakah ada? Siti Nur Aisyah? Oh, sebentar, saya unmute dulu. Siti Nur Aisyah, sudah saya unmute. Ada? Mungkin belum masuk, Pak. Ova Okta, ada? Berhenti, Bapak. Ova Okta berhenti. Febrilia? Iya, 100 biji. Febrilia? Nggak ada juga. Contoh David Permana Tunggal, ada? David Permana Tunggal? Nggak ikut Zoom. Wais Al-Korni? Wais? Oh, nggak ada semua ini KPI 1. Muhammad Wailul? Wailul Pak. Parodis. Kelompok berapa Wailul? Kelompoknya berapa? Dilihat di screen.
Wailul, Wais Al-Qarni. Ini juga aktif. Kelompok berapa, Wais? Wais, kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Itu presentasinya nanti tanggal berapa? 11 Maret. 11. Kemudian untuk pengumpulan makalahnya tanggal berapa? Tanggal 4 Maret. Jadi nanti pengumpulan makalahnya itu 1 minggu sebelumnya. 1 minggu sebelum presentasi nanti mengumpulkan makalah. Jadi di sini sudah ada keterangan kapan harus presentasi dan kapan harus mengumpulkan makalah. Nah, terus untuk minggu depan bagaimana? Untuk minggu depan itu 1 hari sebelum presentasi. Misalkan ini Arlia, Siti Nur Aisyah, Wafa Okta, ini yang tadi katanya udah nggak aktif. Nanti saya hapus. Kemudian Febrilia Nurlaili. Ini presentasi tanggal 4, kemudian pengumpulan makalah nanti tanggal 3. Nah, misalkan ini Siti Nur Aisyah, temanya apa saja? Tinggal klik namanya Siti Nur Aisyah, tema yang dibahas pengertian dakwah dan ilmu dakwah. A, B, C, D, E itu harus dikaji semua. Nah, untuk kelompok 2 itu sudah beda tema. Jadi kalau misalkan tadi Wais, diklik namanya Wais, temanya tentang sistem dan unsur-unsur dakwah, meliputi apa saja. Nah, pembahasannya ada di sini semua. Baik. Untuk kelompok 1 dan 2 sudah saya sertakan temanya, sedangkan kelompok 3 masih belum. Insya Allah hari ini atau besok akan saya cantumkan temanya. Karena kelompok 3 ini masih presentasinya tanggal 18 Maret, jadi masih agak lama. Jadi insya Allah akan saya sempurnakan hari ini atau besok, temanya sudah ada untuk kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok 13. Pak, kalau seandainya nama saya tidak ada bagaimana? Kalau seandainya nama saya tidak ada di aplikasi ini, maka kalian silakan kontak saya dengan cara mengklik icon di pojok kanan bawah. Terus selanjutnya ini KPI 1 sudah. KPI 2 ini juga sudah ada data-datanya. Ada Rizky Fajrin Rahmawati, itu juga presentasi nanti tanggal 4. Kemudian pengumpulan makalah nanti tanggal 3. Hakam Prasetyo itu nanti kelompok 2, presentasi tanggal 11 Maret, pengumpulan makalahnya tanggal 4 Maret. Jadi seminggu sebelumnya. Kelompok 3 itu presentasi tanggal 18 dan nanti pengumpulan makalahnya tanggal 11. Jadi seminggu sebelumnya itu harus sudah mengumpulkan makalahnya. KPI 3 juga sama dan MD1. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan MD1 karena ini baru. Jadi nanti kalian akan saya share link di grup, cara menginstal tinggal copy paste saja linknya ke Google Chrome, nanti akan muncul dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, untuk MD1 ini masih belum lengkap data nomor WhatsApp dan email. Cara melengkapinya, klik nama kalian atau search saja, misalkan Novita Sari atau Noni atau siapa atau Siska di search, atau scroll ke bawah juga bisa. Misalnya ini Siska, saya klik Siska, kemudian kalian masukkan email kalian dan WhatsApp kalian. Nah, ketika kalian mencantumkan email dan WhatsApp, nanti tombol WhatsApp otomatis itu akan aktif. Untuk KPI 1, 2, dan 3 karena sudah bersama saya ketika semester ganjil, sudah aktif semua nomor WA-nya. Sedangkan MD1 ini masih butuh pendataan,
Jadi tugas MD1 untuk hari ini melengkapi data, melengkapi email, dan nomor WhatsApp. Angka 0 pada nomor diganti dengan 62 tanpa plus. Misalkan nomor saya 0812345, maka ganti 62812345. Tanpa ada plus, tidak perlu dikasih tanda plus. Jadi harus teliti dalam mengisi nomor WhatsApp ini. Email juga. Nanti kalau seandainya hari ini sudah dilengkapi, akan saya aktifkan tombol untuk WA-nya sehingga kalian bisa saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain. Ini berkenaan dengan MD1. Insya Allah di kelas saya KPI 1, 2, 3 dan MD1 untuk mata kuliah ilmu hadis. Ilmu dakwah. Baik, selanjutnya saya ingin men-share tentang kontrak kuliah. Baik, sedikit tentang pembahasan kontrak kuliah. Jadi satu SKS itu 50 menit idealnya. Kalau 4 SKS berarti 4 kali 50. 4 kali 50 itu berarti 200 menit. 200 menit itu kalau di 200 menit itu berarti 200 bagi 60 3 jam 20 menit. Nah, karena nanti berbenturan dengan maghrib, maka perkuliahan dari jam 3 sampai jam 6. Format perkuliahan nanti, setiap perkuliahan akan dimulai dengan absen di LMS. Untuk hari ini absen saya anggap hadir semua, baik itu KPI 1, 2, 3 dan MD1. Saya anggap hadir semua di LMS. Nanti untuk perkuliahan selanjutnya kalian mengisi kehadiran mandiri sendiri-sendiri. Perkuliahan nanti saya usahakan pakai Zoom. Jadi biar hemat kuota, kalian tidak perlu menampilkan wajah juga tidak masalah. Nanti ketika masuk Zoom akan ada namanya breakout room. Jadi kalau di HP nanti ketika kalian masuk Zoom akan ada icon breakout room kecil di pojok kiri atas. Sedangkan kalau kalian menggunakan laptop, breakout room-nya berada di bawah. Nah, kalian klik icon breakout room, nanti juga akan saya berikan sedikit tutorialnya di grup. Yang diperlukan untuk masuk ke breakout room, kalian harus memastikan Zoom kalian sudah update terbaru. Jadi nanti jam 3 teknis perkuliahan yang akan datang, kita masuk bersama-sama semua di satu Zoom. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kalau minggu depan mungkin pengertian. Setelah saya jabarkan sedikit, kalian masuk ke ruangan masing-masing. Saya bagi menjadi 4 ruangan. KPI 1, KPI 2, KPI 3, dan MD1. Nah, di ruangan tersebut, nanti setelah kalian masuk, karena kalian sudah update, akan muncul icon breakout room. Bagi yang belum update, silahkan update hari ini. Ketika sudah masuk breakout room, nanti kalian presentasi sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, presentasi sesuai dengan kelas masing-masing. Kemudian nanti saya akan mengecek ke kelas kalian. KPI 1 saya cek, KPI 2, 3 dan juga MD1. Nanti kadang mungkin bisa jadi saya hanya masuk di satu kelas. Kelas yang lain presentasi sendiri, seperti itu. Tapi paling tidak di awal saya sudah memberikan penjelasan atau muqaddimah tentang tema yang akan dibahas. Pertama berkenaan dengan ta'rif atau definisi, baik itu secara bahasa maupun istilah. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya tentang unsur-unsur dakwah. Begitu seterusnya. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya kita kuliahnya hari Kamis jam 3 sampai jam 6. Teknisnya semua masuk Zoom bersama-sama. Kemudian setelah selesai saya
memberikan mukodimah, kalian masuk ke ruangan masing-masing, KPI 1, KPI 2, KPI 3, dan MD 1 melalui breakout room, kemudian kalian presentasi masing-masing. Baik. Yang kedua, penilaian menurut surat dari Warek 1 yaitu 30% tugas, kemudian 30% UTS, UAS 40%. Untuk semester ini sekarang semester 2 ya. Karena menggunakan sister, maka kehadiran 75%. Kehadiran 75%. Maksimal tidak hadir dalam pertemuan atau tidak absen, tidak mengisi presensi kehadiran itu 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali berarti kehadiran kurang dari 75%. Kalau kurang dari 75% berarti sisternya tidak bisa diisi nilainya. Kalau tidak bisa diisi nilainya berarti nilainya otomatis jadi E. Nah itu sister, karena kita semua pakai sister. Kalau siakat tidak ada kehadiran 75%. Jadi kalau kakak kelas kalian yang semester atas itu masih pakai siakat, kalian sudah pakai sister sekarang. Jadi harus kehadirannya maksimal. Ketentuan makalah. Ukuran kertas A4 dengan margin atas dan kiri 4, kanan dan bawah 3 cm. Jadi pengaturan di page setup makalah seperti biasa. Untuk margin atas dan kiri 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Kemudian cover berisi judul, logo, dosen pengampu, anggota kelompok, tulisan IAIN Jember dan alamat IAIN Jember serta tahunnya. Font yang digunakan Times New Roman, font standar, kemudian 12 ukurannya. Footnote ukuran 10, penulisan Arab menggunakan tradisional Arabic ukuran 16. Kalian akan nanti bisa menyesuaikan karena file ini akan saya share ke grup-grup masing-masing. Untuk KPI 1 dan 3 mungkin sudah terbiasa. Untuk MD 1 tolong mulai beradaptasi dengan ini. Kemudian semua kata asing ditulis miring. Semua kata asing ditulis dengan miring. Makalah terdiri dari 3 bab, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Minimal jumlah halaman pada pembahasan 10 halaman. Jadi kalau seandainya pembahasan kurang dari 10 halaman itu masih kurang. Cover tidak dihitung dalam 10 yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian pendahuluan tidak termasuk dan penutup tidak termasuk. Paling tidak pembahasannya saja itu 10 halaman. Makalah dalam bentuk soft file dan printout ini nggak perlu printoutnya. Kita hanya pakai soft file karena online sampai UTS. Untuk kebijakan nanti setelah UTS menyesuaikan dengan surat dari Warek 1. Makalah dicek dengan aplikasi plagiarism detector ataupun aplikasi plagiasi yang online. Plagiarism checker juga boleh atau Turnitin juga boleh. Maksimal plagiasi 20%, tidak lebih dari 20%. Soft file dikirimkan ke grup H-1. H-1 untuk yang presentasi pertama atau presentator kelompok 1. Sedangkan untuk selanjutnya 1 minggu sebelum presentasi. 1 minggu sebelum presentasi ini untuk yang kelompok 2, 3 sampai kelompok 13. Kemudian selanjutnya selain makalah menyertakan screenshot atau screenshot plagiarism detector.
cek plagiasnya itu berapa persen, 20% kah, atau 50%, atau 70%. Itu harus disertakan. Dan nanti dikumpulkannya selain ke grup juga ke LMS. Untuk LMS nanti akan saya aktifkan mulai minggu depan. Kemudian serta jurnal yang telah di-download. Ini jurnal apa saja yang berhubungan dengan tema. Jadi kalian bisa melihat bagaimana cara penulisan yang benar melalui jurnal-jurnal yang sudah ada di OJS. Kemudian makalah printout ini nggak perlu diberikan ke dosen pengampu, hanya soft file. Footnote dan daftar pustaka. Untuk KPI 1 mungkin sudah pernah Baik, lanjut lagi. Footnote dan daftar pustaka. Footnote dan daftar pustaka menggunakan Chicago Style edisi 17 full note with EBIT menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Link nanti sudah saya sertakan di Word ini dan akan saya share ke grup kalian penggunaan aplikasi Zotero atau Mendeley. Jadi kalau seandainya menggunakan Zotero, insya Allah nanti akan lebih mudah dalam membuat footnote dan tidak mungkin ada kesalahan. Kemudian presentasi wajib menggunakan media proyektor, atau kalau seandainya Zoom berarti menggunakan share screen. Share screen kalau menggunakan laptop bisa dalam format PPT. Kalau seandainya dalam menggunakan HP hanya bisa men-share dalam format PDF. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja. Misalkan saya presentasi, tapi saya hanya bisa menggunakan HP Zoom-nya, maka saya buat PowerPoint-nya itu dalam format PDF, nanti bisa di-share screen dengan HP. Kalau seandainya kalian menggunakan laptop, format PPT pun bisa di-share. Petugas dalam presentasi, nanti ketika presentasi itu ada pemakalah, kemudian ada notulen. Moderator ini nanti nggak perlu, perlu karena kita menggunakan Zoom ya. Kalau yang semester kemarin, semester ganjil, karena menggunakan LMS, jadi moderator tidak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau sekarang nanti pakai Zoom dan nanti ada ruangan masing-masing, KPI 1, KPI 2, KPI 3, dan ada untuk MD1. Kalian masuk ruangan masing-masing ya seperti presentasi biasa saja. Nanti ada moderator, ada notulen, ada pemakalah. Jadi pemakalah, moderator, dan notulen. Tugas notulen nanti mencatat nama dan nomor absen orang yang bertanya, kemudian menginput di aplikasi. Nanti aplikasinya akan saya tambahkan menu khusus untuk input nama presentator, kemudian moderator, notulen, dan orang yang aktif bertanya. Insya Allah untuk yang aktif bertanya akan ada nilai plus juga. Kemarin untuk KPI 1, 2, 3 itu ada yang UTS-nya itu hanya 26, seharusnya E, ada yang 30 yang seharusnya E, bisa naik gara-gara dia aktif dalam bertanya. Jadi keaktifan dalam perkuliahan itu sangat menunjang. Jangan sampai kalian mungkin pintar tetapi tidak aktif, karena itu akan kurang optimal. Jadi selain banyak baca literatur, juga aktif, juga kritis. Kemudian menginput nama-nama tersebut setelah mencatat nomor absen, diinput ke Google Form yang ada di aplikasi. Tinggal memasukkan nomor absennya. Nanti akan saya kalkulasi si A ini
bertanya berapa kali, si B ini menanggapi berapa kali. Nah, itu ada hitung-hitungannya nanti di akhir. Semua petugas akan mendapat nilai tambahan, baik itu moderator, baik itu notulen, baik itu yang bertanya. Untuk pemakalah ini tidak ada nilai tambahan karena memang kewajibannya. Kalau selain pemakalah kan moderator dan notulen itu sunnah, maka akan mendapat nilai tambahan. Ini berkenaan dengan kontrak kuliah, nanti akan saya share di grup. Kemudian di grup akan saya share juga cara penginstalan khususnya untuk MD1, bagaimana cara menginstal aplikasi tersebut. Untuk KPI 1 dan 2 dan 3 mungkin lebih familiar dengan aplikasi tersebut.